Sebuah pesta, entah pesta pernikahan, ada dua kelompok, ya, dua kelompok yang hadir di dalam suatu pesta pernikahan. Ya. Kelompok yang pertama adalah keluarga, dan kelompok yang kedua adalah undangan. Ya. Nah, di dalam kelompok keluarga dan undangan ada perbedaan di dalam dalam sebuah acara pesta pernikahan. Ya. Undangan akan hadir di dalam sebuah acara pesta tersebut tanpa ada sebuah tanggung jawab. Ya. Jadi undangan itu hanya hadir, ya, dia memberikan restu untuk pasangan hidup, memberikan selamat, kemudian ya diadakan sebuah resepsi. Setelah itu para undangan menikmati hidangan yang disediakan oleh keluarga mempelai. Kemudian setelah itu dia akan berpamitan pulang. Berbeda dengan keluarga. Keluarga yang mengadakan pesta pernikahan, tentu sebelum acara itu, kemudian pada saat hari H, dan setelah selesai acara itu, dia akan penuh dengan persiapan, ya, baik persiapan sebelum hari H, ya, persiapan dari keluarga, entah itu menyiapkan gaun yang akan dilakukan di pesta pernikahan itu, apakah seragamnya warna merah atau biru atau kuning, itu dirapatkan dalam rapat keluarga. Ya, kemudian persiapan-persiapan lain mengenai undangan, berapa undangan yang akan diundang, lalu ada hal-hal yang dipersiapkan. Kemudian pada saat hari H, pada saat pesta pernikahan, keluarga tentu ada hal-hal yang menjadi prioritas untuk pesta tersebut. Ya, keluarga mungkin memperhatikan jumlah makanan dan undangan apakah cukup atau tidak. Ya, berbeda dengan undangan tidak akan pusingkan tentang masalah makanan, ya, mereka akan pokoknya hadir menikmati hidangan, tetapi keluarga akan fokus kepada hal-hal yang detail di dalam sebuah acara supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan pada hari H. Segala kekurangan-kekurangan dalam pesta pernikahan itu diminimalisir oleh keluarga dengan memakai misalnya event organizer dan sebagainya, ya. Dan setelah selesai acara, undangan pulang, tapi keluarga masih, ya, menyibukkan diri entah membereskan semua barang-barang yang dibawa dan properti-properti yang menjadi milik daripada mempelai, ya, itu harus diamankan, dibawa pulang, ya, dengan aman. Ya. Oleh karena itu kita melihat apa, ya, perbedaan antara undangan, ya, saya kasih judul undangan dan atau anggota keluarga. Nah, bagaimana dengan kaitannya dengan pengiringan kita kepada Yesus? Ya. Apakah kita mengiring Yesus sebagai undangan atau kita mengiring Yesus, mengikut Yesus sebagai anggota keluarga kerajaan Allah? Ya. Undangan untuk mengikut Yesus dan hidup untuk mengikut Yesus sebagai anggota keluarga Allah adalah sesuatu hal yang berbeda, memiliki pemahaman dan pengertian yang berbeda.
ya, antara undangan untuk mengikut Yesus dengan hidup mengikut Yesus. Ya. Kalau undangan untuk mengikut Yesus sifatnya itu cuma-cuma, ya, merupakan sebuah anugerah. Tuhan Yesus memberikan undangan kepada semua orang di muka bumi ini. Dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, ya. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah undangan kepada semua orang, ya. Undangan kepada halayak manusia di muka bumi ini, tidak memandang suku, agama, ras. Semua diundang oleh Yesus untuk datang kepadanya. Ya. Ada yang merespon terhadap undangan itu, ya. Ada yang tidak peduli terhadap undangan Yesus tersebut, ya. Jadi undangan tidak memiliki sebuah komitmen untuk dia menjadi bagian daripada pengikut Yesus. Berbeda dengan orang yang hidup mengikut Yesus. Hidup mengikut Yesus orang yang sudah memberikan respon dan berkomitmen untuk mengikut Yesus. Hidup untuk mengikut Yesus adalah sebuah tanggapan terhadap undangan dari panggilan tersebut, ya, untuk mengikuti Dia. Hidup mengikut Yesus tidak gratis, ya, tetapi ada harga yang harus dibayar. Kalau undangan itu cuma-cuma, ya, karena anugerah, tetapi ketika kita mengikut Yesus, maka ada harga yang harus dibayar. Ya. Kita akan melihat satu kisah seorang anak muda yang datang kepada Yesus. Ya. Seorang anak muda yang bertanya kepada Yesus bagaimana caranya, ya, untuk memperoleh hidup yang kekal. Dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-17 sampai yang ke-22. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai yang ke-22. Ya, berbunyi demikian. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya. Orang muda ini datang kepada Yesus. Dia berlari-lari menemui Yesus. Ya. Siapakah orang muda ini? Ya. Dikatakan dia adalah seorang yang kaya raya. Dia seorang yang banyak hartanya. Dia seorang yang punya kekayaan yang digambarkan sebagai pemuda yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Ya. Kemudian di ayat di Injil yang lain dikatakan bahwa dia adalah seorang pemimpin, seorang tokoh masyarakat, seorang yang terpandang, seorang yang memiliki jabatan. Ya. Posisi dia adalah orang penting di wilayah itu. Ya. Orang kalau bertanya tentang anak muda ini pasti tahu karena dia orang yang terpandang. Ya. Lalu di sisi kerohanian, dia adalah orang yang saleh, ya. Orang yang taat beribadah.
Sejak muda, sejak kecil dia dilatih untuk setia, untuk taat di dalam beribadah. Ya. Di tengah segala sesuatu yang dia miliki, ya, apa yang dia dapatkan, ada kekosongan di dalam dirinya, ada merasa keraguan di dalam hatinya, apakah dia akan bisa memperoleh kehidupan kekal, ya. Sehingga dia datang kembali bertanya kepada Yesus, kepada sang guru yang pada saat itu banyak orang-orang yang mengikuti Yesus. Ya, dia datang dan dengan tergesa-gesa, artinya ada keinginan yang ingin dia tanyakan, yang selalu dia pikirkan, keraguan yang selalu dia tanyakan. Saya sudah punya segala-galanya, terpandang pangkat yang tinggi, kemudian iman, taatan dalam ibadah pun dia lakukan dengan tekun, tetapi tetap dalam dirinya ada kekosongan. Dia ragu, apakah saya bisa masuk, memperoleh anugerah, memperoleh keselamatan, bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Sehingga dia bertanya kepada Yesus. Dan dia tanya kepada Yesus, guru yang baik, ya, bagaimana caranya? Apakah untuk masuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus kemudian menjawab, ada perintah, ya, Taurat, ya, jangan membunuh, jangan berzina. Lalu dia katakan, aku sudah melakukannya, aku taat, ya, sejak kecil, ya, sejak muda dia melakukan ketaatan itu, ya. Dan Yesus memberikan jawab di situ bahwa satu kekuranganmu, ya. Dia katakan, jualah hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan mari datang kepadaku, ikutlah aku. Ini sebuah undangan yang Yesus sampaikan kepada orang muda itu. Ya. Tetapi apa yang diresponi oleh anak muda itu, dia justru ketika dia sudah mendapat jawaban dari Tuhan Yesus bahwa kekurangannya, dia harus menjual hartanya, kemudian mengikuti Yesus, ada keraguan. Ya. Dia katakan dia kecewa, lalu dia pergi meninggalkan Yesus dan tidak mengikut Yesus karena alasannya hartanya banyak. Nah, apa sebenarnya makna daripada dari kisah ini, ya, makna daripada mengikut Yesus yang sedang Yesus sampaikan dalam peristiwa ini, dalam kisah anak muda orang kaya yang datang kepada Yesus. Yang pertama, mengikut Yesus adalah sebuah penentuan terhadap masa depan seseorang. Ya. Mengikut Yesus adalah penentuan langkah apa yang akan kita lakukan untuk masa depan kita. Ya. Masa depan itu tersangkut dengan masa depan pada masa kita tinggal di bumi ini dan masa depan untuk setelah kematian, yaitu di kekekalan. Mengikuti Yesus berupa ada sebuah panggilan yang diberikan kepada setiap kita semua, setiap orang. Panggilan ini dibagikan, disebarkan undangan-undangan ini. Seperti sebuah perumpamaan Yesus yang dia sampaikan, raja mengadakan sebuah pesta dan kemudian undangan dibagikan, ya, kepada orang-orang yang dikenal. Kemudian ketika undangan dibagikan, orang itu memberikan respon, maaf, ya, saya tidak bisa hadir karena saya baru menikah. Lalu kemudian ada undangan yang disampaikan kepada orang yang kedua, dikatakan, maaf, saya baru membeli ladang, ya, saya harus mengerjakannya, mempersiapkan. Lalu yang ketiga, diberikan undangan, dia juga menolak untuk menghadiri undangan tersebut. Ya. Kemudian si hamba itu datang kepada raja itu mengatakan bahwa orang-orang yang diundang itu menolak, ya, undangan tersebut, dan raja itu menjadi kecewa, ya, dan menjadi
gusar, ya, galau gitu kan. Ketika itulah akhirnya raja itu berkata, undangan itu sebarkanlah kepada semua orang, ya, di jalan-jalan, dimanapun kamu menyebarkan undangan, ketemu siapa saja, dikenal atau nggak kenal, bagikan undangan itu, ya. Dan undangan itu akhirnya disebarkan kepada semua orang, ya. Nah, ini berbicara tentang undangan mengikuti Yesus. Undangan mengikuti Yesus pertamanya diberikan khusus kepada orang-orang Yahudi, ya, kepada orang-orang Israel. Ternyata orang-orang Israel menolak undangan itu. Mereka tidak memandang Yesus itu adalah sebagai Mesias. Mereka menolak undangan tersebut. Dan akhirnya undangan itu disebarkan ke seluruh dunia. Dan Bapak, Ibu, dan saya memberikan respon atas undangan Yesus. Dan kita menjadi percaya kepada Yesus sebagai Sang Mesias, sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan yang menjadi Juru Selamat bagi kita semua. Nah, penentuan atas masa depan kita, masa depan yang disampaikan, masa depan yang kita tentukan ketika kita mau mengikut Yesus, bahwa Tuhan memberikan janji, yaitu janji kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, kehidupan yang penuh damai sejahtera di muka bumi ini, dan kehidupan yang penuh damai sejahtera setelah kematian. Undangan yang disampaikan oleh Yesus kepada anak muda itu juga, ketika Yesus berkata, datanglah kemari, ikutlah aku. Kita bersyukur bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, ya, boleh meresponi akan undangan Yesus, boleh meresponi, memberikan tanggapan sebagai satu penentuan akan masa depan kita, bahwa Yesus memberikan jaminan hidup yang kekal. Ya. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu yang kedua, makna daripada mengikut Yesus adalah mengalami perubahan nilai-nilai hidup kita. Nilai-nilai hidup kita mengalami perubahan. Apa yang berharga di dalam hidup kita sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah harta kita, uang kita? Ya. Seperti yang sudah minggu lalu saya sampaikan, bahwa ada orang-orang yang memiliki nilai-nilai hidup, menempatkan tahta hidupnya, uang, pasangan hidupnya, hartanya, kemudian kekuasaan, jabatan, itu yang menjadi berharga di dalam kehidupannya. Tetapi ketika seseorang menjadi percaya kepada Yesus, mengikut Yesus, perubahan nilai-nilai hidup itu menjadi ada suatu perubahan di dalam kehidupannya, di mana Kristus menjadi pribadi yang paling berharga di dalam hidupnya. Kristus menempati posisi yang utama. Kristus bertahta di dalam kehidupan kita. Ya. Orang muda itu ditawarkan oleh Yesus. Dia kaya, punya tahta, ya, punya harta, punya kekuasaan. Ya. Dia hidup saleh. Lalu Yesus katakan, satu kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki. Ya, berikanlah kepada orang-orang miskin. Lalu ikutlah aku. Ya. Anak muda ini kecewa. Pergi dengan kecewa. Kenapa? Karena nilai hidupnya ditempatkan, nilai hidupnya menempatkan bahwa harta, uang itu adalah segala-galanya di dalam kehidupannya. Meskipun dia taat, dia saleh, tetapi kesalehan, ketaatan dia dalam ibadah itu hanya sekunder, ya, bukan yang utama. Agama itu bukan ketaatan dia, kesalehan dia adalah sesuatu yang sekunder, hanya untuk sebuah topeng atau kamuflase dalam dirinya bahwa dia orang yang terpandang, orang yang saleh, ya.
tetapi tetap di dalam dirinya kekayaan, harta adalah nilai yang paling berharga di dalam kehidupannya. Sehingga Yesus mengetahui, Yesus tahu isi hati dari anak muda ini. Ya. Ketaatan dia itu adalah sebuah topeng. Sehingga dia katakan, dia uji dengan sebuah pertanyaan, pergilah dan jualah segala yang kau miliki, bagikan kepada orang miskin. Ketika pertanyaan atau perintah yang diberikan oleh Yesus itu disampaikan kepada anak muda ini, dia tidak mau merelakan itu, dia tidak mau melepaskan itu, dia tetap memegang ya harta yang berharga dalam hidupnya. Ya. Dia tidak mau melepaskannya, sehingga dia akhirnya kecewa dan pergi meninggalkan Yesus. Ketika seseorang mengikut Yesus, ada harga yang harus dibayar, yaitu melepaskan haknya, melepaskan apa yang paling berharga di dalam kehidupannya, dan menempatkan Kristus sebagai yang utama. Ya. Menempatkan Kristus sebagai yang segala-galanya di dalam hidupnya. Inilah harga dari orang yang mengikuti Yesus, harga dari orang yang menjadi anggota keluarga Allah. Ya. Undangan tidak akan peduli dengan apa yang menjadi harga yang mengikuti Yesus. Undangan ya sudah, dia tidak peduli dengan komitmen seperti itu. Yesus memberikan satu nilai ketika seseorang menjadi pengikut Kristus, bahwa Yesus adalah yang utama di dalam kehidupan kita, bukan keuangan, bukan harta. Kalau kita melihat kisah-kisah para martir, ya, kisah-kisah orang-orang yang menjadi percaya dari percaya kepada Yesus bukan dari latar belakang Kristen. Ya. Ketika kita melihat kesaksian-kesaksian mereka, ketika mereka memutuskan untuk percaya kepada Yesus, ada harga yang harus mereka bayar. Mereka harus dikucilkan, mereka harus dianiaya, mereka harus mengalami tekanan dari keluarga, dari masyarakat, dari orang-orang yang mengenalnya, karena mereka memutuskan untuk mengikuti Yesus. Ya. Tapi mereka yang sungguh-sungguh mengalami akan kasih Tuhan, mereka tetap memegang Kristus ya, di dalam hidupnya, meskipun dicabut haknya dari keluarga, ya, diusir dan sebagainya, mereka tetap setia untuk mengiringi Yesus. Itulah harga daripada mengikuti Yesus, mengalami perubahan nilai hidup. Lalu yang ketiga, yang terakhir, nilai daripada makna daripada mengikuti Yesus adalah melakukan komitmen secara penuh kepada Kristus. Ya. Inilah yang membedakan antara undangan dan anggota keluarga. Ya. Undangan setelah selesai acara dia pulang, tapi keluarga dia harus berkomitmen membereskan, ya, membereskan segala sesuatu tadi, membereskan apa-apa yang harus mereka kembali bawa pulang. Ya. Itu keluarga. Ya. Nah, mengikut Yesus, ketika anak muda itu dia hanya sebagai undangan. Ya, dia mendengar Yesus, dia berlari datang kepada Yesus. Ya, dia hanya datang sebagai undangan. Ketika Yesus memberikan sebuah perintah untuk dia mau menjadi pengikut Kristus, dia malah dikatakan setelah mendengar perkataan Yesus, dia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih hati, ya, sebab hartanya banyak. Orang muda ini pergi, ya, responnya pergi dan kecewa. Berbeda dengan murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus adalah anggota keluarga Allah. Ya. Dia tetap dalam kondisi apapun ketika Yesus pergi dari satu tempat ke tempat lain,
mereka mengikuti Yesus. Murid-murid Yesus dikatakan apa yang dimanapun Yesus berada, mereka selalu mengiring Yesus. Ya. Sebuah lagu sekolah minggu yang sering dinyanyikan, yang dikatakan serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya. Murid-murid Yesus rela bersama-sama dengan Yesus di dalam kondisi Yesus yang tidak punya rumah. Meletakkan kepalanya pun dikatakan tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Mereka bersama-sama mengalami kedinginan, mengalami hujan badai, ya, mengalami kelaparan, ya. Sampai murid-murid Yesus harus memetik gandum ketika hari Sabat dan ditegur oleh orang-orang Farisi karena kelaparan, karena tidak ada makan waktu dalam perjalanan, bekal sudah habis. Mereka mengalami masa-masa kesulitan ketika mereka mengiring Yesus. Tetapi mereka setia, mereka tekun dalam pengiringan akan Yesus karena mereka komitmen penuh ketika Yesus memanggil mereka, kamu akan menjadikan penjala manusia. Mereka berkomitmen. Mereka melihat bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Juru Selamat. Tuhan yang dijanjikan itu. Ada komitmen, ada kesungguhan di dalam pengiringan akan Kristus. Jadi kita bersyukur, ya Bapak Ibu Saudara, bahwa kita bukan sebagai undangan-undangan, tapi kita sebagai anggota keluarga Allah, sebagai pengikut-pengikut Kristus. Oleh karena itu, mari kita tetap sungguh-sungguh, ya, berkomitmen penuh kepada Kristus, mengiring Kristus, ya, mengubah tata nilai hidup kita, ya, meresponi akan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan dan meneguhkan iman kita, ya, sehingga pengiringan kita kepada Kristus tuntas sampai di garis akhir.